Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Senang sekali hari ini saya bisa say hello ke teman-teman semua di hari pertama puasa Ramadan di tahun 2020. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara untuk membantu teman-teman mencari referensi atau materi atau bahan untuk menulis tugas atau skripsi, dan caranya sangat mudah. Yang paling penting, sahabat semua, yang pertama adalah punya komputer atau notebook. Yang kedua adalah koneksi internet yang cukup. Oke, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Yang pertama adalah kita tentukan keyword. Kenapa keyword ini penting? Atau kata kunci, ya. Keyword atau kata kunci ini penting karena dari kata kunci ini akan menjurus ke artikel-artikel atau materi yang ingin kita dapatkan. Sebagai contoh adalah kata kunci seperti kompos, kemudian pendidikan berkarakter misal, kemudian motivasi atau sebagainya, sesuai dengan bidang teman-teman semua. Mari kita coba buka. Di sini saya menggunakan Google Chrome, jadi sahabat semua bisa pakai Google Chrome atau pakai Mozilla. Nah, di sini saya cukup banyak yang terbuka. Saya close dulu beberapa hal. Nah, kita mulai dengan teknik lazy. Kalau lagi males-males, gimana caranya? Yang pertama kita ketikkan saja kata kunci, seperti misal kompos. Nah, di akhir kata kompos sebaiknya kita tambahin dengan kata PDF, bahwa kita sedang mencari kompos, materi-materi kompos dengan file PDF. Silahkan kita enter. Nah, di sini bisa muncul beberapa hasil. Nah, namun sayangnya tidak semua hasil yang muncul di sini adalah berupa jurnal. Karena bagi teman-teman yang sekarang sedang melakukan penelitian, biasanya disarankan menggunakan referensi, yaitu 10 tahun terakhir. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan e-jurnal, kemudian di sini ada repository. Mana tadi repository? Ini, dan ini ada repository ini biasanya kayak daftar perpustakaan yang dimiliki oleh universitas masing-masing. Nah, ini tidak bisa, balik. Ini adalah ResearchGate, tapi ini sayangnya bukan jurnal ya. Ini adalah skripsi, pasca sarjana, ini tesis. Kemudian ini sepertinya kurang bagus untuk mendapatkan hasilnya. Kemudian ada beberapa cara yang lain, yaitu kita geser ke neliti.com. Nah, di neliti.com kita bisa mencari misal seperti kita sama seperti tadi, tapi bedanya kita tidak menambahkan kata PDF di belakangnya. Sebagai contoh adalah kompos. Kita enter. Nah, di sini ada banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan kompos. Nah, ini di sini adalah misal nih, judulnya penentuan kompos matang dan stabil diperkaya dengan penambahan urea. Ini adalah jurnal teknik lingkungan. Kita coba klik kanan, open new tab. Klik kanan, open new tab. Nah, teman-teman di sini ada pilihan untuk mengunduh teks lengkap. Silakan kita unduh. Kita dapatkan, terus kita unduh lagi di sini ya. Karena ini modelnya seperti ini. Terus kita bisa masukkan ke dalam file yang kita inginkan. Misal kita di file dokumen, kita bisa menambahkan file materi kuliah. Nah, teman-teman bisa buka di sini. Oh, ternyata saya salah masuk. Nah, tadi materi kuliah. Kita save di sini. Dan begitu seterusnya. Jadi, Neliti ini adalah salah satu website yang menyimpan data-database terkait penelitian-penelitian. Nah, kan kita kadang diminta untuk rentang 10 tahun terakhir. Di
di sini kita bisa lihat di tanggal, kita bisa pilih kata rentang, yaitu karena sekarang adalah 10 tahun terakhir, berarti dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Simpan, kemudian di sini kita juga bisa artikel type-nya adalah jurnal. Jadi yang muncul akan jurnal-jurnal aja. Misal nanti kalau khusus dari daerah tertentu juga bisa di ini, atau national journal, kita pilih yang jurnal-jurnal yang bagus. Nah, seperti ini. Nah, caranya sama seperti tadi, kita bisa klik kanan, ini. Nah, kita bisa dapatkan, tinggal kita unduh sesuai permintaan ini tadi. Ini adalah salah satu jurnal, Putri Tropika yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian. Nah, kita bisa download. Terus kita search di tempat kita tadi. Nah, itu kalau pakai neliti. Kemudian Pak, kalau yang materinya dalam bahasa Inggris bagaimana ya Pak? Kan kadang beberapa dosen mensyaratkan pakai materi-materi luar negeri. Nah, selain ada neliti, kita juga dikenalkan dengan Google Scholar. Google Scholar. Nah, di Google Scholar ini juga kita bisa cari, karena materi kita mau dalam bahasa Inggris, kita klik aja Compose. Nah, ini muncul berbagai topik. Nah, di berbagai topik ini dalam bahasa Inggris. Kemudian kita juga bisa rentang khusus, misal 2015 sampai 2020. Nah, ini adalah materi-materi sama seperti tadi. Kita coba klik kanan. Wah, masuknya ke Sign Direct dan ternyata kita tidak bisa mengaksesnya. Ternyata berbayar. Pak, gimana Pak kalau ngakalin yang berbayar seperti ini? Tenang saja, kita coba buka dengan cara skihub.tw. Ini ya. Skihub adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mencuri. Ya, ini sebenarnya kan tadi adalah berbayar ya, tapi Skihub ini punya cara tersendiri. Mungkin kampus-kampus yang berlangganan itu sudah menyimpan data, mungkin sama Skihub diambil. Jadi sebenarnya ini adalah cara tidak bagus, tapi sejauh ini cukup bermanfaat, karena ini bermanfaat bagi kita yang nggak punya uang, nggak berlangganan. Kalau saya saat kuliah di Jepang, di Gifu, saya berlangganan, jadi gratis mendownloadnya. Ini bisa kita download, kemudian kita search. Terus masukkan tempat kita tadi. Oke. Nah, ini adalah materi-materi yang dari Google Scholar. Nah, banyak sekali sebenarnya materi-materinya yang bisa kita download. Kemudian, setelah kita tadi mencoba menggunakan Google Scholar, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Sign Direct. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar kata Sign Direct, atau mungkin pernah mendengar jurnal bereputasi, jurnal internasional. Nah, salah satunya ada di Sign Direct. Coba kita buka Sign Direct. Ini kita klik Sign Direct, kemudian kita klik Sign Direct. Oke. Nah, di Sign Direct ini adalah website dari sebuah perusahaan besar namanya Elsevier. Perusahaan terbesar di dunia dalam bidang perjurnalan atau publikasi. Nah, di sini teman-teman di website ini teman-teman bisa mencari artikel sesuai dengan keinginan. Misal kita mau mencari tentang kompos, kita bisa klik di sini kompos di keywordnya, bisa kita search. Nah, di sini diminta sign in, tapi kita close saja. Di sini ada banyak sekali artikel-artikel. Nih, ini artikel-artikel berkaitan dengan kompos dan composting. Nah, di sini teman-teman bisa mengunduh. Ini contoh adalah artikel tentang composted yang diberikan ke tanah.
Kalau di sini kita beruntung karena di bagian ini ada download PDF yang artinya ini gratis, kita bisa download dengan cuma-cuma. Kita download. Tara. Oke, kemudian coba kalau materi yang lain, apakah sama-sama free? Coba kita buka, kita new tab. Nah, di sini kita coba lihat no access, kita tidak bisa mengakses dan atau kita harus membayar sebanyak $41 atau sekitar berapa, kalau kursnya cuma 10.000 aja sekitar 400.000. Mahal banget kan untuk satu artikel. Nah, di sini kita ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mendownload artikel-artikel yang berbayar sejauh mereka mempunyai DOI, yaitu dengan menggunakan apa? Tadi sudah dijelaskan kan, kita pakai Skyhook. Skyhook ini sudah saya jelaskan, ini adalah salah satu website andalan saya untuk mendownload jurnal-jurnal yang tidak bisa di-download. Kalau dulu saat saya kuliah di Gifu di Jepang, kebanyakan universitas-universitasnya itu berlangganan untuk mendownload jurnal. Jadi gratis, tapi karena kita di Indonesia, lihat saja satu artikel 400.000, ya susah kan untuk kalau kita mau download. Nah, kita Ctrl V di sini, terus kita klik open. Jadi di sini, tara, kita bisa download artikelnya. Terus kita bisa save di tempat penyimpanan. Nah, kita bisa, nanti kita juga buka. Dan untuk begitu seterusnya untuk materi-materi yang tidak bisa kita download tapi mereka punya DOI. Kemudian ada lagi, kita bisa menggunakan namanya ResearchGate. Nah, ResearchGate ini adalah apa ya, kalau bisa dibilang Facebooknya untuk para peneliti, dan biasanya beberapa dosen di sini punya, seperti saya. Ini adalah ResearchGate saya. Ini adalah apa ya? Di sini saya sudah punya sekitar berapa artikel ya? Saya punya 37 artikel ya nanti. Nah, atau di sini kita juga bisa cari nih publikasi, misal tentang kompos. Oh, tidak keluar. Coba kita coba sekali lagi. Publication, maaf. Coba kita seri kompos. Nah, ini ada beberapa materi, misal PPT, kemudian juga ada, mungkin ini adalah, kita bisa klik kanan ya untuk mengetahui apakah bisa di-download atau enggak. Ini adalah materi-materi berkaitan dengan kompos, yang sebenarnya kadang hal ini juga sudah kita dapatkan di Google Scholar atau mungkin di Neliti, karena biasanya kita mengupload penelitian-penelitian kita, sedangkan sebenarnya sudah ada di Meneliti atau segala macam. Nanti ini kita bisa klik di sebelah kanannya ada pilihan download. Kemudian di sini juga begitu, ada di sebelah kanannya ada pilihan download. Jadi teman-teman bisa download lewat sini. Nah, kalian bisa apa istilahnya, bisa daftar di Google di ResearchGate ini secara gratis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membantu teman-teman dalam mencari makalah atau artikel-artikel terkait penelitian. Namun, jika teman-teman ingin tanya lebih lanjut, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Tentunya saya juga biar tambah semangat, mohon bantuannya untuk di-share, like, and subscribe. Jadi saya bisa lebih semangat lagi. Mungkin itu untuk kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.